Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurlaila, NIM 1721100044, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 6B, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Seminar Pembelajaran Bahasa yang berjudul Analisis Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Dari penelitian ataupun kajian yang saya lakukan, pengertian bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh antar manusia untuk berkomunikasi karena manusia adalah makhluk sosial dan agar dapat berbahasa dengan baik maka seseorang harus mempelajari bahasa. Bahasa yang digunakan siswa sangat bervariasi dalam proses interaksinya dengan orang lain. Maka penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi juga sangat penting dalam penerapannya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Peran guru menggunakan bahasa dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi hasil penerimaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, mengetahui tindak tutur yang disampaikan oleh guru juga sangat mempengaruhi terhadap hasil pembelajaran. Oleh karena itu, peran bahasa dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan karena interaksi belajar mengajar tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya fungsi bahasa. Komunikasi yang terjadi di dalam kelas harus berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga siswa mudah menangkap maksud yang disampaikan oleh guru. Proses komunikasi ini akan terjadi dan menjadi lebih efektif dan efisien apabila bahasa yang digunakan oleh guru tidak mampu dipahami oleh siswa. Peran guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran ini di dalam kelas. Hal ini menjadi kunci utama dalam tindak tutur yang dilakukan oleh guru. Guru sebagai input atau sumber pembelajaran dari siswa, baik untuk menyampaikan ataupun membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik kepada siswa, sehingga pada akhirnya akan tercipta kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan di dalam kelas. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa yang memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Di dalam bahasa terdapat tindak tutur yang digunakan untuk memperjelas maksud dari si penutur kepada mitra tutur. Dengan adanya tindak tutur langsung dan tak langsung, maka seseorang dengan mudah untuk mengetahui maksud percakapannya atau apa yang dikatakan oleh si penutur. Dengan tindak tutur langsung dan tak langsung ini sangat membantu bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya agar siswa tidak kesulitan menerima materi yang guru berikan di dalam kegiatan pembelajaran. Tindak tutur langsung dan tak langsung dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra, terutama drama. Hal itu sangat diperlukan agar siswa mudah memahami maksud dari percakapan antar pemain dalam naskah drama dan tidak membuat siswa merasa kesulitan dalam mengartikan maksud dan makna yang terdapat dalam naskah drama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa faktor kemampuan guru dalam melakukan tindak tutur di dalam kelas sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu memahami semua karakteristik pembelajaran agar interaksi belajar mengajar berlangsung secara efektif. Selain itu, kemampuan guru dalam bertindak tutur memiliki peran yang penting dalam peningkatan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulis. Drama merupakan karya sastra yang diciptakan untuk dipentaskan dan ditonton oleh orang banyak guna menghibur siapa saja yang menyaksikannya. Salah satu media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di SMA.
Naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur merupakan naskah drama yang menggambarkan tentang kehidupan manusia. Dalam naskah drama tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang hendak menipu simbok penjual pecel di depan pabrik dan hendak kabur dan tidak membayarnya. Namun aksinya itu digagalkan oleh para pekerja pabrik. Dalam naskah drama ini banyak sekali percakapan yang menggunakan tindak tutur langsung dan tak langsung yang menarik untuk dikaji dan cocok diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di SMA. Dalam naskah drama ini juga mengajarkan tentang kejujuran, karena dalam naskah drama tersebut terdapat percakapan antar pemain yang mengatakan bahwa ia selalu bersyukur walaupun gajinya sedikit dan jujur dalam bekerja. Penelitian ini sangat cocok diterapkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena selain mengajarkan siswa dalam berkomunikasi melalui tindak tutur langsung dan tak langsung yang memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran, dalam memahami makna dan maksud dari percakapan dalam naskah drama, juga bisa memberikan contoh yang baik bagi siswa agar selalu bersyukur atas apa yang ia miliki dan selalu berbuat jujur. Naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 bukan hanya mencerdaskan intelektual saja, melainkan juga emosional. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan materi tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur juga dapat menumbuhkan kecintaan akan bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur cocok diterapkan di sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran sastra bagi siswa yang sekaligus mengajarkan tindak tutur langsung dan tak langsung. Melalui naskah drama tersebut juga mengajarkan kepada siswa agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu jujur kepada siapapun. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang benar, baik, dan indah untuk kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajaran sastra adalah untuk mengapresiasi nilai-nilai yang benar yang terkandung di dalam sastra. Berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tentang memahami naskah drama terdapat pada kelas 11 SMA. Dalam penelitian ini, pembelajaran pada tindak tutur langsung dan tak langsung pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur dikaitkan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA yang sesuai dengan silabus kurikulum 2013 dalam KD 4.19 yang menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Penelitian ini berjudul Analisis Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Alasan penulis memilih dan menganalisis tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur karena karya sastra yang menarik untuk dianalisis. Naskah drama ini merupakan karya sastra yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam naskah drama tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai pendidikan dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur tercermin dari kisah-kisah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat percakapan yang mengandung isi kejujuran yang dibahas oleh salah satu tokoh atas tindakan yang dilakukan oleh seorang tokoh utama yang mencoba melakukan penipuan kepada simbok pecel. Bagi penulis, naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur banyak mengajarkan pada kita bahwa untuk senantiasa berbuat baik, berperilaku jujur, dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selain alasan tersebut, saya memilih teks naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur banyak menampilkan dialog-dialog yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dialog tersebut juga dengan dialog variatif. Dialog ini cocok didekati dengan pendekatan pragmatik. Salah satu aspek pragmatik yang relatif menarik dianalisis adalah tindak tutur langsung dan tak langsung.
Untuk itulah, penelitian ini berjudul Analisis Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Di dalam kajian atau penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa rumusan masalah di antaranya. Yang pertama, apakah di dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur terdapat tindak tutur langsung dan tak langsung? Yang kedua, bagaimanakah implikasi atau penerapan tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur? Dan yang ketiga, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur di kelas 11 SMA? Di dalam penelitian atau kajian yang saya lakukan juga terdapat tujuan penulisan. Sesuai rumusan masalah yang tadi saya katakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan yang pertama, isi dan kebahasaan yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Yang kedua, implikasi atau penerapan tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Dan yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur di kelas 11 SMA. Manfaat penelitian atau kajian yang saya lakukan yaitu mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Selain dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hasil studi tentang tindak tutur langsung dan tak langsung pada sebuah naskah drama yang akan melengkapi hasil studi maupun kajian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat digunakan untuk mengembangkan teori tindak tutur langsung dan tak langsung yang sebelumnya, dan bila digunakan sebagai bahan ataupun sumber pengajaran seperti studi tentang cerpen, novel atau roman, maupun resensi buku atau karya umum lainnya. Untuk manfaat praktisnya, manfaat praktis diharapkan bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti lainnya. Bagi manfaat praktis bagi siswa, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan siswa untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama atau karya sastra, khususnya naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Manfaat praktis bagi guru yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bahan atau materi pembelajaran sastra mengenai tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan manfaat praktis bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, khususnya drama, dan penerapannya terhadap tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Manfaat praktis bagi peneliti yang lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sastra dengan analisis tindak tutur langsung dan tak langsung dalam karya sastra, terutama naskah drama. Pada bab 2 berisi tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Bab 2 berisi tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Pada tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan buku dan kajian terdahulu yang relevan. Tinjauan buku berisi referensi yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan kajian terdahulu yang relevan berisi hasil kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sementara itu, kajian teoretis berisi paparan teori yang menjadi acuan penulis. Pada tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis untuk membandingkan terhadap kajian terdahulu dengan kajian yang akan penulis lakukan, sehingga diketahui perbedaan dan kesamaan antara kajian-kajian tersebut. Tinjauan pustaka yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi tinjauan buku yang digunakan sebagai referensi dan paparan terhadap kajian terdahulu yang relevan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di dalam tinjauan buku, terdapat beberapa buku yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, di antaranya yaitu buku yang berjudul Pragmatik karya George Yule tahun 2014, buku Pragmatik Teori dan Analisis karya Muhammad Rohmadi tahun 2004,
Buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal karya Abdul Khair tahun 2010, buku drama Seni Sastra dan Seni Pementasan karya Joko Purwanto tahun 2016, buku Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D karya Profesor Dr. Sugiono tahun 2016, buku Kecerdasan Majemuk karya Dr. Habib Soleh, Magister Pendidikan tahun 2016, buku Membaca Pemahamannya Efektif karya Profesor Dr. Sukirno, Magister Pendidikan tahun 2015, buku Belajar Cepat Menulis Kreatif berbasis kuantum karya Profesor Dr. Sukirno, Magister Pendidikan tahun 2016. Buku yang berjudul Pragmatik karya Georgi Yule tahun 2014, buku Pragmatik Teori dan Analisis karya Muhammad Rohmadi tahun 2004 membahas mengenai bahasa. Buku Pragmatik karya Georgi Yule 2014 membahas tentang tindak tutur dan macam-macam tindak tutur seperti tindak tutur langsung. Buku tersebut mempunyai kesamaan dengan buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal karya Abdul Khair tahun 2010, yaitu sama-sama membahas tentang tindak tutur di dalam penelitian ini. Sementara itu, buku Drama Seni, Sastra dan Seni Pementasan karya Joko Purwanto tahun 2016 membahas tentang drama. Buku Membaca Pemahamannya Efektif karya Profesor Dr. Sukirno, Magister Pendidikan tahun 2015 membahas kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Buku Belajar Cepat Menulis Kreatif berbasis kuantum karya Profesor Dr. Sukirno, Magister Pendidikan tahun 2016. Buku Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D karya Profesor Dr. Sugiono tahun 2016 membahas mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data. Buku Kecerdasan Majemuk karya Dr. Habib Soleh, Magister Pendidikan tahun 2016 membahas mengenai model pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Pada penelitian yang relevan terhadap penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denny Dwi Prasetyo, Sempu Dwi Sasongko, dan Andri Proyo tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Dwi Prasetyo, Sempu Dwi Sasongko, dan Andri Proyo tahun 2018 berjudul Tindak Tutur Langsung dan Tak Langsung dalam naskah drama Asmarangkara karya Trias Kurniawan. Denny Dwi Prasetyo, Sempu Dwi Sasongko, dan Andri Proyo tahun 2018 dalam penelitian ini membahas tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tindak tutur langsung dan tak langsung. Perbedaannya dalam penelitian ini tidak membahas rencana pelaksanaan pembelajaran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Selain itu, media yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Denny Dwi Prasetyo, Sempu Dwi Sasongko, dan Andri Proyo tahun 2018 menggunakan media naskah drama Asmarangkara karya Trias Kurniawan. Pada kajian teoretis, kajian teori merupakan kerangka teori yang berisi beberapa kumpulan materi terpilih dari berbagai sumber untuk dijadikan sebagai acuan pokok dalam membahas masalah yang diteliti. Dalam kajian teori, penulis menjelaskan mengenai pengertian novel, unsur intrinsik novel, dan tindak tutur langsung dan tak langsung, dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Ada pengertian drama, pengertian tindak tutur langsung dan tak langsung, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa dengan bahan naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Cenur diawali dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan silabus kurikulum 2013 pada kelas 11.
Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat sebagai RPP yang peneliti buat memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian, ada tujuan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada materi pembelajaran, ada model pembelajaran, ada media pembelajaran, ada langkah pembelajaran, dan di dalam langkah pembelajaran ada tahap pendahuluan, ada kegiatan inti, ada tahap penutup, dan ada penilaian hasil belajar. Pada bab 3 berisi metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada bab ini berisi data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data. Pada poin pertama, data dan sumber data. Data adalah hasil pencatatan penulis, baik yang berupa fakta maupun angka. Data merupakan bagian penting dalam penelitian. Data dalam penelitian ini berupa monolog, dialog, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan kutipan-kutipan yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada poin objek penelitian adalah apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur yang diciptakan oleh Arifin C. Nur. Pada fokus penelitian merupakan batas masalah atau pusat dari objek penelitian tersebut. Fokus penelitian ini adalah kajian tentang unsur tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur yang meliputi aspek tindak tutur langsung dan aspek tindak tutur tak langsung serta rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Pada poin teknik pengumpulan data merupakan cara saya mengumpulkan suatu data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data suatu langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah yang pertama, membaca naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara kritis, cermat, dan teliti. Yang kedua, memirsa naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif. Yang ketiga, mengidentifikasi data yang berhubungan dengan implikasi atau penerapan tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif. Yang keempat, mengklasifikasikan data menjadi satu sesuai dengan kelompok data masing-masing. Yang kelima, mencatat data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pada poin instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, checklist atau daftar centang, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis isi atau content analysis. Teknik analisis isi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara semantis, struktural, dan secara pragmatis sesuai dengan konteks.
Teknik analisis isi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membahas dan mengkaji naskah drama untuk membedah dan memaparkan struktur tindak tutur langsung dan tak langsung yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data di dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis data berupa kata, kalimat, ungkapan, dan dialog yang terdapat dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif yang mengungkapkan informasi secara struktur, tindak tutur langsung, dan tak langsung. Yang kedua, menganalisis aspek tindak tutur langsung dan tak langsung. Yang ketiga, mengelompokkan data ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis masalahnya agar mudah untuk dianalisis, baik berupa narasi, pengarang maupun percakapan tokoh secara pragmatis atau semantis sesuai dengan sifat data tersebut. Yang keempat yaitu menafsirkan data dari segi pembelajaran sesuai atau tidak sesuai dengan bahan ajar dan langkah-langkah pembelajaran melalui naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 SMA. Yang kelima, menyimpulkan hasil penelitian, dan yang keenam, menyusun laporan hasil analisis data. Pada poin teknik penyajian hasil analisis, teknik penyajian hasil analisis merupakan suatu teknik yang digunakan penulis dalam menyajikan hasil analisis data yang sudah diteliti. Oleh karena itu, teknik penyajian hasil analisis data yang berupa struktur implikasi atau penerapan yang terdapat dalam tindak tutur langsung dan tak langsung dalam penelitian ini yang berupa tindak tutur langsung dan tak langsung dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur secara intensif di kelas 11 SMA disajikan secara verbal dengan kata-kata biasa, tidak menggunakan tanda atau simbol yang bersifat khusus. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan atau makalah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang tidak sesuai atau terlalu banyak mengulang-ulang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.